Kita akan menuju langsung ke Pengadilan Negeri Cirebon terkait jelang sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal. Sudah bersama rekan kami Zeni Johari di sana. Halo, selamat pagi rekan Zeni. Tidak hadirkan jadi saksi. Tadi ada berapa? Ya? Ayo pokoknya sudah oke, enggak tahu. Oh, bagus. Tapi hadirin. Nanti dapat 500 juta kan? Apalagi itu saksi-saksinya siapa aja kamu kalau boleh dijelaskan Mas? Secara detailnya kan? Ada berapa orang? Iya. Ada sudah disampaikan suratnya hari Senin, tapi tergantung kepolisian datang atau tidak. Kalau polisi memiliki etikat baik pasti datang. Ini ada surat resmi kita ambil, kita berikan. Tadi total berapa orang saksinya? Saksi yang hadir hari ini rencananya kan 3 akbar, Aldi, Widi, Mega, Mutar, Marwan, dan Peggy. Oh, Peggy juga dilibatkan. Untuk polisi sendiri ada berapa orang? Untuk kepolisian ada 4 atau 5 orang. Penyidik awal. Belum sudah sampaikan kehadiran belum. Tapi kita belum dapatkan dari 10 itu apakah memang akan hadir semua? Ya kalau polisi yang laka lantas tidak hadir ya kita laporkan. Tapi yang dipanggil penyidik laka lantas hasil olah TKP tanpa mau ikut pada prosedur pengadilan peninjauan kembali. Kita meminta supaya hakim lebih aktif lah untuk jangan pasif juga. Atau aktif gimana Pak? Pasif hakim tuh saya sudah dipanggil ini nggak mau. Selama ini sedang perkara peninjauan kembali pidana dipanggil. Penetapan hadir di sini. Ini bukan sayembara atau apa, tapi mencari mengungkap kebenaran material. Itu jangan sampai terjadi salah menghukum. Itu berpengaruh. Jadi sudah berpengaruh. Karena dia wanita di muka umum. Kasih jalan. Sementara rombongan Pak Abbas sudah nyampe masuk ke ruangan sidang kembali ke studio. Ya, pemirsa, Anda masih di Breaking News bersama dengan saya Camar Haenda. Saat ini kami berada di perjalanan menuju Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Saka dan juga Ibu Titin. Ibu, apa kabar? Hari ini bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Bagaimana Bu menghadapi persidangan lanjutan hari ini? Apakah Ibu yakin bahwasanya novum yang sebelumnya ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum hari ini betul-betul akan dibuktikan oleh saksi ahli dan juga saksi fakta yang dihadirkan? Ya. Saya sih punya keyakinan karena ternyata novum yang berupa visual itu ternyata kesesuaian dengan saksi fakta yang akan kita hadirkan hari ini, terutama Widi dan Mega. Ternyata saya juga terkejut ketika loh kok ternyata foto-foto yang saya sampaikan di persidangan gitu yang ditolak oleh jaksa justru berkesesuaian dengan keterangan Widi dan Mega. Nanti kan kita akan buktikan apa sih yang berkesesuaian itu gitu. Apa yang akan berkesesuaian itu nanti kita buktikan di pengadilan. Baik. Jadi Widi ini merupakan sahabat dari Vina begitu ya, Bu ya? Kan jadi dulu sebenarnya gini Mas, dulu tuh di sidang pengadilan kan ayahnya Vina dihadirkan. Saya waktu itu bertanya, ini saya juga terkejut ternyata itu terkonfirmasi oleh Widi. Bapak, kalau anak perempuan, saya punya anak perempuan, saya bilang kalau jam 6 maghrib belum pulang, biasanya orang tua tuh resah mencari kemana-mana. Tapi kok Bapak anak sampai jam 10 belum dicari. Saya ingat betul itu bentuk pertanyaan saya. Ternyata dijawab, anak saya memang jarang tidur di rumah, sering menginap di rumah temannya. Dan itu terkonfirmasi ketika Widi menyatakan hal yang sama. Meminjam baju juga Bu ya? Ya, meminjam baju. Jadi terkonfirmasi ketika Widi dalam satu podcast yang dipandu oleh Pak Reza dan Pak ini menyatakan, kamu kenapa nggak ditanya nggak nginep aja di rumah saya. Nah itu terkonfirmasi banget. Jadi fix memang apa yang terjadi di persidangan 2016 yang saya tidak pernah buka loh ini. Karena gimana pasti saya dibully lah.
Masa orang udah meninggal nah ternyata ini terkonfirmasi hari ketika ada di podcast gitu. Baik, ini dari novum 1 sampai dengan 5 ditolak dikarenakan salah satunya adalah tidak ada bukti forensik yang disertai dalam foto tersebut. Tanggapan Ibu seperti apa? Ya bukti forensiknya maksudnya bukti forensik yang mana gitu kan. Kalau misalnya bukti forensik yang dimaksud adalah untuk memperjelas otentik tidaknya foto itu kan kondisi tubuh Vina. Ya, kondisi tubuh Vina kan sudah ada di hasil visum. Iya kan itu nanti di hasil visum maupun otopsi gitu kan sudah ada. Tapi kalau misalnya bukti forensik yang mana misalnya untuk otentik foto itu otentik atau tidak, justru jaksa kan menyatakan itu sudah ada di dalam berkas. Jadi yang mana yang dimaksud oleh jaksa gitu. Padahal foto-foto itu tidak pernah masuk ke dalam berkas di Saka Tatal. Oke, gitu. baik. Bu, saya akan bertanya kepada Saka, Bu, berkaitan dengan Aep dan Dede yang ternyata Saka ini juga tidak mengenal dekat begitu ya dengan Aep dan Dede yang memberikan pernyataan bahwasanya Dede salah satunya memberikan pernyataan kepada Pak Deddy Mulyadi bahwa dirinya memberikan keterangan yang salah. Seperti apa tuh, Saka? Kenal nggak? Ya, kalau tentang Dede, Saka juga sebenarnya nggak kenal sama sekali. Nggak kenal sama sekali. Jadi kalau Dede cuma sekedar tahu doang. Jadi tahu Dede itu kerja di showroom mobil, cuci mobil. Oke, baik. Yang menjadi perhatian saat ini adalah meyakini bahwasanya saat itu Saka tidak berada di lokasi pada saat kejadian. Ya, seperti apa Saka? Ya, alhamdulillah dulu kan Dede kan memberatkan Saka dan yang lain-lain. Dan sekarang Dede ini sudah mengakui kesalahannya dulu. Seharusnya Dede itu tidak mengucapkan kata-kata yang telah dulu sampaikan. Dan sekarang sudah yang memberatkan Saka begitu. Dan sekarang malah berbalik, dia mengucapkan kata-kata yang merasa dirinya itu sebenarnya tidak seperti itu. Dan dia sebenarnya tidak tahu. Baik. Bu Titin, Aep dan Dede ini menjadi salah satu orang yang penting ya, salah satu pihak yang penting dikarenakan dari pernyataan mereka memunculkan DPO dan juga tersangka yang saat ini tengah ditahan begitu Bu. Apakah menurut Anda Aep dan juga Dede perlu diperhatikan di persidangan atau harapan Anda seperti apa? Sebetulnya kan ada 3 hal yang waktu itu saya meyakini keterangan itu memberatkan. Satu, BAP-nya Dede dan Aep karena mereka tidak pernah dihadirkan di persidangan. Kemudian Liga Akbar juga kan waktu itu memberatkan. Jadi seolah-olah memang terjadi pengejaran gitu. Kemudian juga ada Suroto yang seolah-olah menyatakan ada pemerkosaan. Karena apa? Membetulkan celana dalam yang tersingkap gitu. Jadi ternyata ditutupi oleh jaket. Ditutupi oleh jaket. Jadi ternyata saya waktu ke Pak dan misalnya Liga Akbar itu dihadirkan di persidangan, dipersidangkan di perkara lain, saya juga kan ini orang berbohong gitu. Sebetulnya kalau Liga Akbar kan memang tidak dihadirkan di persidangan Saka gitu. Makanya tetapi ini kan merupakan sebuah rangkaian peristiwanya. Jadi saya meyakini betul Pak Suroto berbohong karena ternyata visual mengenai bagaimana kondisi Vina saya dapatkan gitu. Jadi Pak Suroto salah betul kalau misalnya membetulkan letak celana. Itu celana dalamnya Vina ketat loh Pak Suroto. Artinya Bu Titin memiliki foto Vina dari tahun 2016 saat kejadian sampai dengan saat ini dan masih Ibu simpan begitu ya, bukti otentik itu Bu? Enggak, kalau foto Vina itu saya dapatkan 2 bulan yang lalu. 2 bulan lalu itu ada orang datang ke saya, itu kan posisinya di rumah sakit. Kemudian kan saya harus perlihatkan kan ke keluarga Saka. Nah diterimalah oleh Selis, cuman saya bilang ini ada novum. Kalau keluarga oleh kakaknya. Oleh kakaknya, tapi kan Selis tuh nggak ngerti novum itu seperti apa. Sudah saya perlihatkan, kemudian mohon maaf karena itu kan rumahnya Saka kan berhimpitan gitu. Saya khawatir dia cerita-cerita, makanya saya simpan kembali gitu setelah diperlihatkan gitu. Baik. Artinya Ibu yakin bahwasannya novum ini betul-betul fakta-fakta terbaru ya Bu ya? Ya, karena gini, kalau misalnya jaksa beranggapan novum itu sudah dihadirkan di persidangan di dalam berkas Saka, berarti bagaimana mungkin jaksa atau majelis meyakini telah terjadi pembunuhan dan pemerkosaan karena visualnya tidak menggambarkan itu gitu loh. Baik, Ibu, kita sudah membahas tentang substantif, tapi kita sebentar lagi akan sampai di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat terkait dengan kasus ini? Ya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bisa membuktikan yang sebenarnya. Kami juga mohon dukungan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Kami yakin Saka Tatal tidaklah terlibat dalam perkara pembunuhan dan pemerkosaan. Apalagi saya pegang perkara ini dari 2016. Saya yakin tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti tertuang dalam putusan. Oke, Ibu tetap konsisten dari tahun 2016 sampai dengan sekarang ya Bu ya. Baik, terima kasih. Pemirsa, kita sudah sampai di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Saka, good luck. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Tetap tenang, tetap semangat.
Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Ibu Titin dan juga Saka Tatal. Hari ini akan digelar sidang pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar 3 menit lagi. Dan setelah ini pemirsa, saya akan memantau langsung bagaimana nantinya situasi yang ada di luar Pengadilan Negeri, karena hari ini juga akan ada aksi massa, seruan aksi massa masyarakat dari Cirebon untuk mendukung Saka Tatal. Sementara demikian. Ya. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan bersama perjalanan dari titik kumpul di salah satu hotel di Cirebon, Jawa Barat menuju Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, pemirsa, di mana Saka Tatal bersama kuasa hukumnya Titin Prialianti baru saja tiba di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dengan hari ini sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal di hari ketiga di pekan ini, pemirsa, di mana pada hari ini sejumlah saksi fakta akan segera dihadirkan. Dari informasi yang kami dapatkan, bocoran di awal dari tim kuasa hukum Farhad Abbas bahwa Liga Akbar akan bersaksi pada hari ini. Dan kemudian juga ada Dede Riswanto yang diharapkan juga hadir karena adanya Pak Deddy Mulyadi yang juga ikut mengawal sejak pagi hari tadi hari ini. Kita akan melihat seperti apa isi kesaksian dari saksi fakta, itu dari kerabat dan rekan-rekan dari Saka Tatal. Sementara pemirsa, untuk besok hari juga kembali dihadirkan sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal yang juga akan menghadirkan saksi dari pihak termohon atau pihak pemohon maksud kami, yaitu dari tim Saka Tatal, dengan menghadirkan sejumlah saksi ahli dengan nama-nama yang cukup besar, pemirsa. Bahkan ada dua komjen atau dua purnawirawan Polri yang juga akan hadir besok, yaitu ada Susno Duaji, Komjen Pol Kabareskrim Polri di tahun 2008-2009. Kemudian ada juga Komjen Pol Purnawirawan Polri Ogroseno, Wakil Kapolri 2013 hingga 2014, juga akan memberikan kesaksian pada esok hari dengan sejumlah ahli hukum pidana seperti Pak Muzakir, ada juga Asmi Syahputra, Andi Hamzah, dan juga Yongki Fernando, dan terakhir juga ada Reza Indragiri sebagai ahli psikologi forensik, pemirsa, yang juga akan dihadirkan untuk esok hari. Namun untuk jumlah pada saksi fakta yang akan dihadirkan pada pagi hari ini belum dipastikan secara gamblang siapa saja akan hadir. Hanya dipastikan Liga Akbar akan dipastikan hadir untuk memberikan kesaksian pada hari ini. Ya pemirsa, sidang ketiga peninjauan kembali atau PK mantan narapidana kasus Pina Cirebon Saka Tatal akan segera dimulai sesaat lagi, pemirsa. Karena menurut waktu menunjukkan pukul 10 pagi hari ini, bahkan sidang akan segera dimulai sesaat lagi. Di mana sebelumnya sidang ini dipimpin oleh Rizka Yunia selaku Ketua Majelis Hakim, beserta Galuh Rama Esi dan Justisia Permatasari sebagai hakim anggota. Hari ini pemirsa, pihak Saka Tatal akan menghadirkan sejumlah saksi, baik dari saksi fakta maupun ahli dalam persidangan kali ini. Diinformasikan pemirsa dari tim kuasa hukum Saka Tatal oleh Farhad Abbas dan kawan-kawan akan menghadirkan 5 saksi fakta pada hari ini. Dan mengingat jumlah saksi yang cukup banyak, jadi tidak dapat dipastikan berapa lama sidang yang akan dijalani pada hari ini, pemirsa. Dan jika kelima saksi tidak ada waktu untuk menyampaikan kesaksiannya pada pagi hari ini, akan dilanjutkan kemungkinan untuk esok hari, pemirsa, dengan agenda yang sama, yaitu adalah memberikan kesaksian dari saksi ahli dari tim pemohon atau tim kuasa hukum Saka Tatal.
Hingga tadi pagi hari pun perbincangan kami dengan kuasa hukum Farhad Abbas hanya memberikan satu bocoran nama, itu Liga Akbar yang akan bersaksi pada hari ini. Dan sejumlah saksi lainnya belum dikatakan pemirsa. Kita masih menanti seperti apakah jalannya sidang dengan agenda memberikan kesaksian dari saksi fakta dari tim kuasa hukum Saka Tatal. Sidang hari ini juga dilakukan secara terbuka pemirsa untuk umum, bahkan sejumlah pendukung dari Saka Tatal juga dikabarkan akan hadir pada sidang ketiga hari ini pemirsa. Ada juga aksi dari masyarakat Cirebon yang mendukung Saka Tatal tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Kakak dari Saka Tatal juga, dua orang juga ikut mendampingi Saka Tatal pada persidangan pagi hari ini. Dikatakan kondisi mental dan kesiapan Saka Tatal pada pagi hari dikatakan prima karena sejumlah dukungan dari masyarakat dan juga netizen khususnya. Kita akan lihat sesaat lagi pemirsa seperti apakah suasana jalannya sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal di hari ketiga pekan ini. Ya pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa Farhad Abbas selaku kuasa hukum dari Saka Tatal akan menghadirkan Liga Akbar. Liga dihadirkan sebagai saksi fakta atau kronologis untuk memberikan kesaksian yang terjadi tahun 2016 lalu pemirsa. Di mana kesaksian dari Liga Akbar ini dinilai akan menjadi novum atau bukti baru dalam kasus terjadi tahun 2016 itu. Sebelumnya pemirsa, pada 8 Juli lalu Saka mengajukan PK atau peninjauan kembali terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Cirebon yang menetapkan dirinya sebagai salah satu terpidana dalam pembunuhan Vina dan juga Muhammad Rizky. Di mana kejadian tersebut telah berlangsung di tahun 2016, tepatnya di tanggal 27 Agustus pemirsa. Dan dalam putusan saat itu Saka divonis 8 tahun penjara, namun setelah menjalani hukuman 3 tahun 8 bulan, ia bebas bersyarat tahun 2020 dan pada Juli 2024 tahun ini ia akhirnya bebas murni. Sementara itu 7 terpidana lainnya divonis penjara seumur hidup. Dan apakah peninjauan kembali dari Saka Tatal ini akan diterima atau tidak oleh hakim? Dan ini juga akan menentukan 7 narapidana lainnya yang saat ini masih mendekam di penjara. Di antaranya mereka adalah Jaya, Eko Ramadhani, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Sudirman, dan juga Rivaldi Aditya. Sementara sebelumnya polisi juga menetapkan 3 nama dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya adalah Peggy Setiawan atau Peggy Perong yang sudah memenangkan pra peradilan, dinyatakan tidak terbukti bahwa Peggy Setiawan adalah salah satu pelaku dari otak pembunuhan Vina dan juga Eki. Dan kemudian ada 2 nama lagi, Andi dan Dani yang juga di DPO, yang saat itu juga telah dihapuskan oleh polisi bahwa tidak ada nama Andi dan Dani dalam pelaku yang saat ini di daftar pencarian orang pemirsa.
Ya pemirsa, pada hari ini Liga siap hadir dalam sidang PK Saka dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dan diharapkan dengan keterangan Liga Akbar ini bisa memberikan kronologis baru dan bisa dijadikan novum dan bisa sedikit membantu Saka untuk memperoleh keadilan, membersihkan namanya sebagai pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki. Kesaksian dari Liga Akbar ini nanti dinilai bisa menjadi novum karena pada saat sidang tahun 2016, Liga belum pernah dihadirkan pemirsa. Padahal keterangannya masuk dalam kronologis peristiwa itu. Namun dalam putusan pengadilan terhadap 7 terpidana, Liga disebut menyatakan ada pelemparan dan pengejaran oleh pelaku kepada korban. Namun pemirsa, belakangan Liga mencabut keterangannya terkait dengan kronologis kejadian pada tahun 2016 karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Di mana terkait dengan adanya kronologis, adanya pelemparan, teriakan, dan pengejaran, menurut Liga 3 poin ini bahwa peristiwa tersebut tidak pernah ada. Dan saat lagi pemirsa kami akan menayangkan kepada Anda sidang lanjutan peninjauan kembali sekatatal secara terbuka untuk mendengarkan saksi-saksi fakta termasuk Liga Akbar. Tidak hanya Liga Akbar pemirsa, tadi dari informasi yang kami dapatkan dari kuasa hukum lainnya dari tim Sakatatal ada Titin Priyalianti juga mengatakan selain Liga ada juga beberapa saksi lainnya akan hadirkan dalam sidang. Salah satunya adalah Bapak Deddy Mulyadi yang tadi kita sudah bersama-sama juga ikut menyaksikan perbincangan Deddy Mulyadi dengan rekan Chamar Haenda pemirsa. Di mana politisi dan juga pembuat konten ini, Deddy Mulyadi, merekonstruksi ulang kasus ini dan diyakini saksi-saksi ini adalah otentik. Dan dipastikan saksi-saksi yang dihadirkan pada hari ini, yaitu saksi fakta, meskipun tidak merinci siapa saja yang akan hadir, pemirsa, ini akan menjadi sebuah kejutan. Dan para saksi yang diundang dalam sidang PK hari ini akan mendukung Saka. Dan saksi yang akan bersaksi pada hari ini, saksi fakta berkata saksi fakta melihat peristiwa 27 Agustus 2016. Apakah betul sedang terjadi pembunuhan atau sebaliknya? Yang digadang-gadang oleh tim kuasa hukum Sakatatal bahwa ini adalah peristiwa kecelakaan yang menyebabkan Vina dan Eki meninggal dunia di tahun 2016. Meski pada sidang sebelumnya pemirsa di hari Jumat lalu, pekan lalu, JPU menolak seluruh novum yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Sakatatal. Ada 10 novum ketika itu. Namun 5 novum diantaranya berupa foto yang menunjukkan duga penyebab kematian korban karena kecelakaan dari tim Sakatatal. Salah satu foto yang pemirsa ditampilkan pada sidang pada Jumat lalu, yaitu foto tubuh Vina saat di rumah sakit pada tahun 2016. Digambarkan dalam foto tersebut kondisi tubuh Vina dari kaki ke dada secara itu visual tergambar tidak ada luka pemirsa. Dan menurut tim kuasa hukum Sakatatal, dari foto tersebut kaki Vina mengalami luka dan diobati oleh 2 perawat. Dan indikasinya kalau terjadi penganiayaan luar biasa, tidak akan ada luka di tubuhnya terlalu besar. Novum lainnya pemirsa adalah foto yang disebut menunjukkan wajah Vina tidak ada lebam atau bengkak seperti dikabarkan di media sosial. Inilah yang menjadi novum baru dari pihak tim kuasa hukum Sakatatal bahwa tidak ada pembunuhan, penganiayaan dan juga pemerkosaan yang digadang-gadang dari keputusan inkrah di tahun 2016 lalu.
Tidak hanya foto Vina di rumah sakit, pemirsa, kuasa hukum Saka juga memiliki foto sepeda motor korban yang tergores di kap serta potongan daging, mohon maaf pemirsa, daging korban di baut tiang jembatan. Yang ini membuktikan adalah luka kecelakaan. Menurut pandangan dari tim kuasa hukum Saka Tatal. Namun pemirsa, pada sidang kedua pada Jumat lalu kemarin, Kejaksaan Negeri Cirebon ini menolak seluruhnya semua novum yang diajukan Saka dan tim kuasa hukum Saka Tatal, di mana jaksa menyebut berbagai novum itu sudah pernah ditampilkan dalam persidangan pertama tahun 2016. Dan kami masih menanti jalannya sidang hari ini pemirsa dengan menampilkan sejumlah saksi fakta yang akan meringankan Saka Tatal dan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi kecelakaan yang menewaskan 2 orang, Vina dan Eki, bukan pembunuhan yang selama ini ditetapkan oleh penyidik tahun 2016. Ya pemirsa, tampaknya ruang sidang sudah mulai bersiap dan suasana hening sudah terjadi di sana, menandakan bahwa sidang akan segera dimulai pemirsa. Tepatnya sidang ketiga atau sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal pada hari ini. Dan kasus dari pembunuhan Vina dan Eki ini sangat menyita perhatian publik pemirsa. Tidak hanya Liga Akbar pemirsa, 2 teman dekat almarhumah Vina, kami sudah menangkap gambarnya, yakni Mega dan juga Widi. Seperti yang Anda lihat di layar televisi Anda di sebelah kanan pemirsa. Ini adalah Vina dan juga, mohon maaf, ini adalah Mega dan juga Widi. Teman dekat dari almarhumah Vina yang akan memberi kesaksian di sidang lanjutan PK Saka Tatal yang berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Tidak hanya 2 sahabat Vina pemirsa, saat ini kami sudah menampilkan gambar Liga Akbar juga telah tiba di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat yang juga akan memberikan kesaksiannya terkait kronologis yang terjadi tahun 2016. Dan dia juga akan menyatakan sejumlah pernyataan yang pernah ia sampaikan di tahun 2016 tidak pernah terjadi, tidak pernah ada terjadi pembunuhan di sana. Liga Akbar sudah memasuki ruang atau gedung Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pemirsa. Tadi sebelumnya kami sudah melihat 2 saksi lainnya, yaitu dari teman dekat almarhumah Vina, yakni Mega dan juga Widi yang juga siap memberikan kesaksian di sidang lanjutan PK Saka Tatal hari ini. Kesaksian 2 sahabat Vina pemirsa. Seperti di layar sebelah kanan Anda, 2 sahabat Vina ini dianggap penting lantaran adanya ketidaksesuaian antara waktu kejadian dengan terakhir kali berkomunikasi. Mereka adalah Mega dan juga Widi, yang merupakan sahabat almarhum Vina. Mega dan Widi ini juga disebut-sebut sempat berkomunikasi dengan Vina sebelum terakhir ditemukan meninggal dunia. Meski terpancar ada ketegangan pemirsa di ekspresi keduanya, diharapkan pada hari ini Mega dan juga Widi akan memberi kesaksian sesungguh-sungguhnya, sejujur-jujurnya terkait apa yang terjadi tahun 2016 ketika mereka sempat terakhir berkomunikasi sebelum akhirnya Vina ditemukan meninggal dunia bersama dengan Eki.
Bahkan sebelumnya pemirsa peristiwa terjadi, Vina ini juga sering bercerita tentang apa yang dialami dengan Eki, kekasih Vina, kepada kedua sahabatnya yaitu Widi dan juga Mega, pemirsa. Oleh karena itu kesaksian sahabat dari Vina, yakni Mega dan juga Widi, yang mengenakan pakaian dominasi warna biru, pemirsa, dinilai sangat diperlukan. Lantaran adanya ketidaksesuaian waktu terakhir kali berkomunikasi dengan saat Vina ditemukan meninggal dunia. Seperti apakah isi percakapan itu? Dari kedua sahabat almarhum Vina ini, Widi dan juga Mega akan segera disampaikan ke Majelis Hakim seperti apa komunikasi terakhir saat sebelum Vina ditemukan meninggal dunia. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa, karena mengingat waktu seharusnya jalani sidang ini sudah pukul 10, sekarang sudah pukul memasuki 10:17. Mengapa hingga saat ini belum juga dimulai? Kami akan mencoba menghubungi rekan kami Camar Haenda yang saat ini berada di dalam Gedung Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang rekan Camar Haenda. Ya, selamat siang rekan Camar Haenda. Seharusnya pukul 10 sudah dimulai, ini 10:17 belum juga dimulai. Apa yang terjadi di sana rekan Camar? Ya, baik. Selamat siang Pram dan juga pemirsa, benar sekali bahwa persidangan seharusnya dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kami tadi sudah bersama dengan Sakatata dan juga Ibu Titin menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dan tepat di belakang saya ini merupakan ruang tunggu dari ruang Pengadilan Cakra yang ada di PN Jakarta, maksud kami yang ada di Cirebon, Jawa Barat. Dan tadi memang ada sedikit terkendala waktu dikarenakan ada beberapa saksi yang baru saja hadir ataupun juga terlambat datang. Di antaranya adalah Liga Akbar, yang mana kita ketahui bahwasanya Liga Akbar ini menjadi salah satu pihak yang menolak ataupun juga sudah memberikan kesaksian bahwasanya apa yang ia lakukan ataupun apa yang ia sampaikan ini adalah sebuah kebohongan dan tidak benar-benar terjadi. Dan tepat di belakang saya bisa Anda lihat ini merupakan ruang tunggu dari ruang sidang Cakra di PN Cirebon, Jawa Barat. Dapat kami sampaikan bahwasanya selain dari awak media, ini jadi ada keluarga dari para saksi ahli dan juga saksi fakta yang hadir. Tadi kami melihat ada hadirnya keluarga dari sahabat Vina, yakni Widi dan juga Mega, yang hari ini akan menjadi salah satu saksi fakta. Dan selain itu ada juga keluarga dari Liga Akbar beserta dengan keluarga serta kerabat dari Sakatatal. Selain daripada keluarga Sakatatal, kami juga melihat tadi pihak keluarga hadir secara berbondong-bondong ataupun juga bersama-sama. Bahkan masyarakat umum juga turut hadir dalam persidangan kali ini. Informasi yang kami dapat, Pram dan juga pemirsa, nanti kita akan bergeser ke luar Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, bahwa akan ada aksi massa masyarakat yang menuntut keadilan dan juga kebenaran terhadap Sakatatal, yang akan memberikan support ataupun juga dukungan moral. Sementara penyiagaan seperti yang Anda lihat masih terus dilakukan dari Polres Cirebon Kota, baik yang ada di selasar luar maupun yang ada di dalam ruang tunggu sidang yang ada di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kalau kita mengulas tadi apa yang disampaikan oleh Titin Prialianti selaku kuasa hukum dari Sakatatal, bahwasanya persidangan ketiga kali ini dirinya yakin bahwa seluruh saksi ahli dan juga saksi fakta akan betul-betul membantu mengungkap kebenaran dan juga memperkuat novum yang sebelumnya, pemirsa, ini ditolak oleh jaksa penuntut umum. Tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan keluarga dari Sakatatal, bahwasanya diharapkan dengan adanya sidang peninjauan kembali ini betul-betul bisa memulihkan nama baik Saka, terutama dirinya yang pada saat itu dipenjara pada usia 15 tahun. Dan kami juga berbincang bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir dan juga sudah kami wawancarai, yang mana mereka akan juga memberikan kesaksian
atau menjadi saksi fakta pada hari ini. Salah satunya adalah Deddy Mulyadi yang tadi sempat kami wawancarai, bahwasanya ada beberapa hal yang janggal yang diutarakan oleh Aib dan juga Dede dan perlu dikonfrontir ulang oleh hakim dan berlandaskan hukum. Dan sampai dengan saat ini kami masih menunggu persidangan yang akan berlangsung pada hari ini, yang mana ini merupakan sidang peninjauan kembali untuk ketiga kalinya bagi Saka Tatal. Sejumlah harapan juga dari masyarakat yang ada di Cirebon terkait dengan kasus ini, namun kami masih menanti nantinya kehadiran dari masyarakat umum yang hadir, meskipun ada beberapa tidak hanya dari keluarga namun juga dari masyarakat umum yang hadir pada hari ini. Rencananya sekitar pukul 11:30 ataupun juga 11:30 waktu Indonesia Barat akan ada masyarakat ataupun juga aliansi pendukung dari Saka Tatal pada hari ini. Namun untuk penyiagaan sekali lagi dapat kami sampaikan ini masih terus dilakukan baik di dalam maupun juga di luar. Dari saksi yang hadir hari ini memang kami masih terus mengkonfirmasi jumlah. Namun untuk jumlah yang tadi dapat dipastikan dari kuasa hukum Saka Tatal ada 8 orang saksi fakta dan beberapa saksi ahli yang akan hadir pada hari ini. Di antaranya adalah Susno Duaji, kemudian juga ada Reza Indragiri selaku pakar psikologi forensik yang akan hadir dan juga memberikan keterangannya, dan tentunya sekali lagi ini akan memperkuat novum yang ada ataupun juga yang sudah dipersiapkan oleh pihak dari kuasa hukum. Sementara kalau kita berbicara mengenai novum yang ditolak ataupun juga tidak diterima oleh jaksa penuntut umum, dikarenakan jaksa penuntut umum menilai bahwasannya ini merupakan fakta-fakta yang lama ataupun juga bukan fakta baru. Dan dari novum 1 sampai dengan 5 contohnya ini berkaitan dengan foto Vina yang menurut jaksa penuntut umum tidak dilengkapi dengan bukti forensik ataupun juga bisa dibilang novum ini tidak dilengkapi ataupun juga tidak relevan. Kemudian juga untuk novum selanjutnya berkaitan dengan pernyataan terbaru dari Dede kemudian juga Liga Akbar, ini tidak relevan dengan kasus ini. Meski begitu, pihak dari tim kuasa hukum Saka Tatal masih terus memperjuangkan ataupun juga masih terus berusaha untuk bisa membuktikan novum-novum yang sudah dipersiapkan. 10 novum termasuk tidak hanya dari bagaimana kondisi dan juga foto-foto yang sudah dipersiapkan oleh Titin Prialianti bersama dengan tim kuasa hukum lainnya, yang mana sekali lagi ini berusaha untuk bisa membuktikan bahwasanya kasus ini murni kecelakaan, bukan pembunuhan yang selama ini beredar di masyarakat dan juga sudah diputuskan. Sementara untuk sidang sebelumnya pemirsa, dari 10 novum yang ditolak oleh jaksa penuntut umum, ini sekali lagi dikarenakan menurut jaksa penuntut umum bukanlah bukti baru sesuai dengan pasal 263 ayat 2 KUHP. Dan tim kuasa hukum dari Saka Tatal masih yakin bahwasanya novum ini adalah novum yang kuat, sehingga penyertaan bukti lainnya akan dihadirkan hari ini. Tidak hanya bukti-bukti baru saja seperti yang tadi disampaikan ketika kami berbincang bersama dengan Ibu Titin Prialianti selaku kuasa hukum, adanya foto Vina yang ia dapat 2 bulan lalu, dan ini menjadi penegas dari apa yang telah ia sampaikan bahwasanya ada pernyataan-pernyataan bohong yang disampaikan oleh saksi-saksi sebelumnya. Sementara itu untuk saat ini pemirsa, kami terus menanti dan juga nanti kita akan menyaksikan bersama bagaimana proses persidangan yang akan berlangsung. Rencananya persidangan ini akan dilanjutkan pada hari Kamis apabila tidak selesai pada hari ini. Tentunya berkaitan dengan pemanggilan-pemanggilan saksi. Kalau kita lihat tadi saksi yang sudah hadir ada Liga Akbar, kemudian juga ada saksi-saksi lain. Di antaranya adalah Aldi dan juga sahabat Vina, yakni Widi dan juga Mega. Pemirsa, kami akan terus menanti Pram berkaitan dengan persidangan yang akan berlangsung yang seharusnya pada pukul 10. Saat ini menunjukkan pukul 10.25 waktu Indonesia Barat. Kita akan nantikan bersama proses persidangan yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat berikut ini.
Kita mulai sidangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dibuka sidangnya, diingatkan kembali untuk para pengunjung sidang yang membawa handphone ya, jangan dihidupkan, silahkan di silent atau di off-kan, gitu ya. Kemudian selain dari kamera dari TV ya, dari televisi, tolong ini kan sudah live ya, jadi jangan sampai mengganggu persidangan, itu ya. Sidang perkara peninjauan kembali atas nama pemohon Saka Tatal bin Bagja dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, hari ini adalah lanjutan persidangan dengan agenda masih bukti ya, bukti perekaman. Sudah siap buktinya? Kemarin ada 5 bukti yang belum diajukan. Mohon izin yang mulia, dikarenakan untuk bukti, untuk sumpah bukti yang akan disumpah ini belum hadir, belum siap untuk hadir, masih di perjalanan. Kami minta untuk penukaran agenda untuk fakta untuk didahulukan. Yang saksi rekaman fakta. Kemarin? Rekaman, ya. Kan kemarin ada 5 rekaman ya? Iya betul, ada lagi di 5 perjalanan, rekaman. sedang di perjalanan. Semua belum ada? 1 orang aja. Ya nggak apa-apa, yang 1 orang dulu. Iya masih dalam perjalanan. Ya, masih di dalam perjalanan. Semua dalam perjalanan. Yang akan disumpah? Yang akan disumpah hanya 1 orang. 1 orang. Yang menemukan kelima nopo. Oh, Tadi, yang pegang 5 bukti itu belum datang ya. Tapi untuk saksi faktanya sudah ada. Siapa yang pegang buktinya yang belum datang? Repli namanya, Pak. Repli. Iya. Repli. Bukan atas nama Selis, Pak. Yang itu hanya Selis hanya beberapa bukti foto, tapi Repli. Yang kemarin ya, Selis. Nah yang ini Repli. Berarti semuanya belum, yang pemegang 5 bukti itu belum datang ya? Belum datang, nanti jam 1 tiba di sini. Oh, jam 1. Ini sambil jalan, berarti saksi fakta. Saksi fakta. Silahkan, ada berapa saksi? Rencana kami akan hadirkan 9 saksi yang mulia. Ya. Tapi sebelum kami memanggil, boleh dipersilakan memperkenalkan dan memanggil? Siapa? Ada sini, semua orang, ada 9 ya? orang. Ada. Gak apa-apa, sekalian kita cek nanti. Baik. Di sini saya sebutkan dulu sebelum kami memanggil saksi, yaitu pertama Aldi, kemudian Selis dan Jaka, Liga Akbar, Mega dan Widi, Dedi Mulyadi, Jody Nenggolan, Mukhtar, Marwan, dan Dede. Dari 9 saksi yang kami akan hadirkan hari ini, semua hadir. Hanya 1 orang yang tidak hadir, kemungkinan berhalang hadir, yang ini akan kami pertanyakan alasannya. Oleh karena itu dari 9 nama yang kami ajukan, kami akan memajukan
7 nama dulu, Yang Mulia. Semua dihadirkan dulu. Semua hadir dulu. Kita cek untuk identitasnya. Maksud saya, terkecuali Pak Deddy Mulyadi. Kami belum bisa menghadirkan hari ini, kami minta penjadwalan ulang. Karena harapan kami, Pak Deddy Mulyadi bersama Dede bisa hadir di persidangan hari ini. Ini orangnya ada di sini. Ada, tapi maksudnya kepentingan lain hari. Ya. Lain hari maksudnya. Tidak lain hari, bisa saja siang ini atau sore ini. Kami harapan karena memang si Dede ini sangat kami harapkan ya untuk kebebasan, kemerdekaan semua, dan Pak Deddy ini adalah orang yang pertama mempertemukan dulu kita cek identitas dan melindungi. Dihadirin aja Pak. Ya, untuk cek identitas kan, untuk nantinya silahkan nanti. Silakan, kami persilahkan Saudara Aldi untuk maju ke depan. Ada 7 ya? 7 orang? 7. 8 yang hadir. Terima kasih Aldi. Kemudian Selis dan Jaka. Jaka juga. Kemudian yang kami hormati Liga Akbar. Terima kasih Liga Akbar. Kemudian yang kami hormati Mega dan Widi. Yang kami hormati rekan sejawat Jody Nenggolan. Kemudian Advokat Mukhtar dan Marwan. Mukhtar, Saudara Mukhtar dan Marwan. Dan yang satu lagi Pak Deddy Mulyadi yang kami hormati. Belakangin jaksa. Sini aja. Baca sempat. Ini badan. Kalau Pak Marwan hadir Pak. Berapa orang saksi? Sudah 2, 4, 6, 8, 9. Iya. Saksi fakta ada 9 ya? Ya, saksi fakta ada 9 dengan catatan 1 yang mulia Pak Deddy Mulyadi. Harapan kami Pak, karena ini kan Bapak yang menemukan konstruksi cerita rekayasa ini. Tidak sempurna kami kalau
tidak dihadirkan Dedi. Kita berharap Bapak bisa Dede. Karena sebenarnya tanpa kehadiran Bapak juga, Bapak adalah pejuang Jawa Barat yang mempeduli dengan hak asasi manusia warga Cirebon gitu. Artinya bukan mengurangi rasa hormat saya dengan kehadiran Bapak, tapi seandainya betul-betul seperti yang awalnya Bapak sampaikan kepada kami akan menghadirkan Dede bisa hadir di sini, tidak perlu menunda atau ada egois antara lawyer, peradi. Jadi dipastikan si Dede ini hadir atau tidak sebagai saksi fakta. Ya, karena kita nggak saling tunggu gitu. Ya, kita tidak saling tunggu. Artinya Bapak bujuklah dia, karena Bapak yang menemukan, Bapak yang bawa ke peradi gitu. Sebenarnya dengan mau dihadirkan kapan si Dede? Ya. Dipastikan dihadirkan kapan dia? Kira-kira gimana Pak Dedi? Ibu Titin selalu berkomunikasi dengan kuasa hukumnya, karena kan dari sisi aspek kehadirannya kan Dede di bawah kuasa hukum. Iya. Titin yang bisa berkomunikasi dengan kuasa hukum. Ya, sebenarnya Bu Titin juga adalah orang yang membawa kasus ini ke peradi gitu, dan juga menjadi bagian dari pengacara itu. Atau begini aja ya, biar kita tidak lama kemudian tidak bersilang pendapat ya, dipastikan dulu kira-kira Dede-nya ini bisa hadir kapan ya, tapi jangan terlalu jauh waktunya karena ini kan memang jadwalnya untuk saksi fakta gitu ya. Dan tadi dari kuasa hukum pemohon sudah mengajukan bahwa untuk saksi Pak Dedi ya, untuk Pak Dedi mau dihadirkan bersama dengan Dede. Jadi hari ini Pak Dedi maksudnya tidak usah didengarkan keterangannya. Hari ini bisa, kan jarak dari tempatnya Pak Dedi ke Dede kan paling 2 jam paling lama, jadi masih bisa di pertengahan jam 1 atau jam 4 sore sebenarnya. Jadi dipastikan untuk Dede hadir hari ini. Kalau saya yakin Dede untuk kebenaran keadaan dia pasti hadir. Karena Pak Dedi tujuan nanti di sini kita lihatlah untuk... ya, dia hadir kita periksa, tidak hadir pun ya. Berarti baik, dia tidak tapi mau. Pak Dedi setelah Dede diperiksa baru kita lanjutkan pemeriksaan Pak Dedi. Berarti Pak Dedi di luar dulu gitu. Iya. Tidak diperiksa dulu sekarang. Iya. Mohon maaf ini Pak Dedi, perjuangan hanya memang nggak ada lagi waktu hanya untuk berjuang ini. Berharap Bapak bisa mengubah hati mereka untuk datang di sini. Kalau misalnya peradi mengatakan tidak akan hadir kalau Dede ada di sini, kami tanyakan lagi kepada kuasa hukum pemohon untuk Pak Dedi ya. Kecuali untuk Pak Dedi, kalau yang lain kan pasti kita periksa hari ini, kita sumpah juga hari ini. Nah untuk Pak Dedi bagaimana? Apakah langsung kita sumpah atau bagaimana dari kuasa pemohon? Yang mulia, sebaiknya ditunggu dulu sampai. Tunggu, berarti Pak Dedi di luar ya? Baik yang mulia. Ya, mohon maaf Pak Dedi. Silahkan di luar dulu. Ya. Sambil dipastikan ya, sambil dicek kembali. Untuk Pak Dedi silahkan keluar dari ruang sidang. Di antara pengunjung sidang yang lain masih ada yang akan diajukan sebagai saksi? Tidak ada? Cukup yang mulia. Tidak ada ya, berarti kita mulai untuk saksi fakta. Ini saksi fakta yang dihadirkan oleh kuasa pemohon. Untuk identitas di bawah hari ini, ya, silahkan untuk KTP-nya. Ini berarti yang nomor 1 ya? 1, 2. Ini nomor 5. Siapa dulu ya? Bapak, untuk minum silahkan di luar ya. Tolong petugas, botol minumnya dibawa keluar dulu. Diingatkan sekali lagi, untuk siapapun yang hadir dalam ruang sidang, dilarang untuk minum, makan, atau menerima telepon ya. Demi jalannya, tertibnya jalannya persidangan. Renaldi. Lahirnya di mana? Tanggal? Ada mic? Diulang ya. Nama lengkapnya Renaldi bin Mulan
Muran. Dekatkan mic-nya. Murad. Ya. Murad. Lahirnya di mana? Di Cirebon. Tanggal 99 ya sih. Gak inget sih. Tanggal lahir, ulang tahunnya kapan? Tanggal lain. Ulang apa sih? Kurang inget sih. Nah, terakhir ulang tahun? Udah lama. Oh, udah lama. Nggak ulang tahun. Tahun kemarin, tahun ini nggak ulang tahun? Nggak ya. Lahirnya di Cirebon tanggal 23 Januari 1999. Ya. Benar. Laki-laki Indonesia, tempat tinggalnya di mana? Di Sekar Kemuning. Jalan Sekar Kemuning. Ya. Gang berapa? Gang Pandan. Gang apa? Gang Pandan 5. Gang Pandan 5. RT? RT 04. RT 04? Ya. RW? 10. RW 10. Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Ya. Kenal dengan pemohon? Mohon. Tuh, sama Saka, kenal nggak? Kenal. Ada hubungan keluarga? Ya. Ada. Hubungan keluarganya seperti apa? Bapaknya kakak adik. Oh, bapaknya kakak adik. Berarti saudara dengan Saka sepupu satu ya? Ya. Hubungan pekerjaan? Proyek. Ada hubungan pekerjaan nggak dengan Saka? Nggak ada ya? Ya. Nanti disumpah ya sebelum berikan keterangan. Selis lahirnya di mana? Cirebon. Tanggal berapa? 25 Mei 1991. 25 Mei 1991. Islamin perempuan Indonesia. Tempat tinggal di mana? E4 RW 10. Jalan apa? Jalan Perjuangan. Jalan Perjuangan nomor 43. Karya Bakti. Ya, Karya Bakti. Jalan Perjuangan Karya Bakti nomor 43 RT 04 RW 10. Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kenal dengan pemohon dengan Saka Tatal? Kenal. Ada hubungan keluarga? Ya. Hubungannya apa? Adik. Adik apa? Adik kandung. Adik kandung. Pekerjaan? Kerjaan saya ibu rumah tangga. Pekerjaan Saka Tatal ada nggak hubungannya? Tidak bekerja. Nggak. Saudara dengan Saka Tatal ada hubungan pekerjaan nggak? Nggak ada ya. Ya. Jaka Putra. Ya. Lahir di Kota Cirebon. Ya. Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Tanggal 30 bulan Mei 1998. Laki-laki Indonesia. Tempat tinggal di mana? Tempat tinggal di Karya Bakti nomor 43 RT 4 RW 10 Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Agama? Islam. Nah, tadi Revaldi, Selis Islam ya? Islam juga. Kenal dengan Saka Tatal? Ya, kenal. Ada hubungan keluarga? Adik kandung. Adik kandung. Hubungan pekerjaan tidak ada ya? Enggak ada. Liga Akbar Cahyana. Lahir di mana? Tanggal, bulan, tahun? 29 Maret 1995. 20? 29 Maret 29 Maret 1995. Laki-laki Indonesia. Tempat tinggal? Tempat tinggal Bapak Terbang Harum, Jalan Saya 4 D612. D6 12. RT RW? RT 6 RW 1. RT 6 RW 1. Kelurahan Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Agama Islam. Bisa dibuka sebentar biar menyamakan dengan ini. Ya, silahkan pakai lagi. Kalau saudara nggak nyaman mau pakai, silahkan dipakai. Ada hubungan keluarga dengan pemohon, dengan Saka Tatal? Tidak ada. Ya, ada hubungan pekerjaan? Tidak ada. Ya, ada juga ya. Mega Lestari Supriyatin. Lahir di mana? Cirebon. Tanggal, bulan, tahun? 21 April 1998. Perempuan Indonesia. Cirebon. Agama Islam. Iya. Kenal dengan pemohon? Tidak. Tidak kenal ya? Tidak. Widya Sari. Ya. Lahir di mana? Lahir di Cirebon 07 Januari 1999. Perempuan Indonesia. Tempat Ya. tinggal?
Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Diulang lagi, desa. Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dusun apa? Dusun Talun. Dusun Talun. RT RW-nya? 04 RW 01. Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ya. Agama Islam. Ya. Ada hubungan keluarga dengan pemohon? Tidak. Tidak. Hubungan pekerjaan? Tidak. Tidak juga. Tadi Widyasari pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kemudian Mega Lestari? Karyawan swasta. Karyawan swasta. Liga Akbar? Wira swasta. Wira swasta. Jaka Putra? Karyawan swasta. Karyawan swasta. Selis ibu rumah tangga ya. Kemudian Renaldi? Uli. Uli. Ya. Muhtar Effendi. Tepat tanggal, bulan, tahun lahir. Laki-laki Indonesia, tempat tinggal di mana? Tempat tinggal di Babakan Baru, RT 04, RW 04, Kelurahan Bersih, Desa Negeri, Kabupaten Bandung, Kecamatan Negeri. Kabupaten Bandung. Agama Islam, pekerjaan? Pekerjaan di KTP Wira swasta. Wira swasta. Pengadilan kami. Ya. Ada hubungan keluarga dengan pemohon? Tidak kenal, tidak ada. Tidak ada. Hubungan pekerjaan juga tidak ada ya? Tidak ada. Dr. Jogi. Siap. Jogi Nainggolan SHMH. Betul, Bu. Lahir di mana? Medan 5 April 1964. Laki-laki? Betul. Indonesia. Betul. Tempat tinggal? Komplek Antapani Kasih nomor 17, Kota Bandung. RT, RW? RT 01 RW 08. Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Betul. Kenal dengan pemohon? Kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Hubungan pekerjaan? Tidak ada. Tidak ada. Agama? Kristen, Protestan. Berjanji berarti ya. Silahkan yang beragama Islam berdiri. Tujuh orang bersaksi ya, karena beragama Islam. Jadi diikuti lafal sumpah yang diucapkan secara bersama-sama ya. Siapa namanya? Dirinya yang ketiga. Ikuti lafal sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Silahkan duduk. Silahkan Bapak. Baik ya, Protestan ya, bukan Katolik ya. Baik, tangan kanan diangkat membentuk dua jari. Saudara berjanji, saya hanya menuntunkan lafalnya, ikuti kata-kata yang diucapkan kedengar jelas. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Jadi semua saksi sudah disumpah ya menurut agamanya masing-masing. Mau didengarkan yang mana dulu? Yang satu dulu, nomor satu diurut. Kita mulai dari Pak Dr. Jody Nainggolan. Ya, satu persatu ya. Kalau bisa langsung dua, bisa langsung dengan Pak Muhtar. Gak apa-apa, kita tanyakan nanti. Boleh ya, kita langsung dua yang sebagian. Silakan. Saya menyampaikan yang mulia berkaitan dengan tersebut, kami keberatan, kami meminta untuk diperiksa secara satu persatu. Baik. Kemudian untuk juga menjadi catatan mulai kemarin penundaan sidang bahwa
pemeriksaan awal karena ini novel diajukan oleh Selis sesuai kesepakatan kemarin. Itu yang diperiksa hari ini dan melihat rekaman itu adalah saudara Selis untuk menjadi catatan yang mulia dalam menentukan selanjutnya seperti apa. Terima kasih yang mulia. Ya, keberatannya nanti akan dicatat dalam berita acara ya. Jadi periksa saksinya kita satu persatu ya, tapi tetap keberatannya akan dicatat dalam berita acara. Siapa dulu? Pak Dr. Jody. Yang lain silahkan tunggu di luar.